Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Clara Deborah Hutapea, ditemani oleh teman-teman saya, Gusti Imam Nugroho, Sinta Aprilia, dan Siti Aina Hafifi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan submateri, bentuk-bentuk berbicara, dan hubungan kemampuan berbicara dengan keterampilan. Bentuk-bentuk berbicara. Dalam cara penggunaan, berbicara dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu bentuk berbicara monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang yang berbicara. Contoh, berpidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan sebuah gambaran tentang sebuah hal. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Bercerita adalah cara yang dilakukan untuk menyampaikan suatu cerita kepada para penyimak, baik dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, maupun suara. Menyampaikan berita, menyampaikan informasi atau peristiwa terjadi secara aktual melalui koran, radio, maupun televisi. Mengumumkan dan melaporkan adalah menyampaikan atau memberitahu apa yang telah dilakukan atau terjadi sesuatu masalah. Khotbah adalah ceramah ataupun pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah umat yang berdasarkan pada ketentuan rukun dan syarat tertentu. Substansi atau isi dari khotbah ini bisa peringatan, nasihat, pembelajaran, dan lain sebagainya. Mengisi acara radio adalah kegiatan menginformasikan sesuatu atau menyapa pendengar serta memutar lagu. Memberi pengarahan adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Contoh, diskusi. Salah satu proses bertukar pendapat untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Tanya jawab merupakan hal yang dapat dilakukan untuk mengajukan pertanyaan tentang suatu hal dan mendapatkan jawaban cepat. Percakapan adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, atau perasaannya. Perundingan merupakan tindakan atau proses menawar untuk meraih tujuan atau kesepakatan yang bisa diterima. Orang yang melakukan perundingan biasanya dinamakan perunding atau juru runding. Debat adalah aktivitas untuk membahas sesuatu dan mempertahankan pendapat dengan memberikan alasan atau bukti, bahkan meyakinkan orang lain akan kebenaran pendapatnya dan kemampuan menggiring orang lain untuk memahami pemikiran mereka. Hubungan kemampuan bicara dengan keterampilan. Keterampilan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap manusia yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Semakin sering kemampuan tersebut digunakan, maka semakin bagus pula keterampilan yang dimiliki oleh orang tersebut. Berbicara. Berbicara adalah bercakap, berbahasa, mengutarakan pikiran, dan melisankan sesuatu yang dimaksudkan. Keterampilan berbicara itu mencakup 4 aspek. Keempat aspek tersebut adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat komponen tersebut
saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Perhatikan tabel di bawah ini. Keterampilan bahasa, yaitu aktif, reseptif. Lisan dan langsungnya adalah menyimak. Tertulis dan langsungnya adalah membaca. Adapun keterampilan berbahasa, aktif, produktif. Lisan dan langsungnya adalah berbicara. Tertulis dan tidak langsungnya adalah menulis. Berbicara adalah satu bagian dari ilmu yang memberikan informasi secara lisan. Adapun hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya, antara lain, hubungan berbicara dengan menyimak adalah dua kaitan yang berbeda namun berkaitan erat. Kegiatan menyimak tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan berbicara. Tidak mungkin orang menyimak jika tidak ada orang yang berbicara. Begitu pula sebaliknya, tidak mungkin orang berbicara tanpa ada yang menyimak. Dua kegiatan ini saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, dan interview. Hubungan berbicara dengan membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Keterampilan membaca berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung, penulis kepada pembaca lewat tulisan, sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yakni face to face. Keduanya semacam kegiatan dengan tujuan yang berkebalikan, namun pada akhirnya sama penting dan saling mendukung. Hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara dan menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Menulis merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat langsung. Artinya, penulis dan pembicara berperan sebagai penyampai atau pengirim pesan kepada pihak lain. Pesan yang disampaikan melalui media tulisan dapat diperoleh dari hasil berbicara, dan sebaliknya, seseorang berbicara dapat mengambil konsep atau informasi dari hasil tulisan sendiri atau orang lain. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.